materi biologi sel, yaitu teori sel, organel sel, siklus sel. Baiklah, materi yang pertama yang saya bacakan yaitu teori sel. Sel memegang peran penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dalam sistem organisasi. Sel melakukan metabolisme. Sel menyusun setiap organ makhluk hidup, organisasi kehidupan, sel jaringan organ, sistem organ, dan organisme. Ada interaksi dan komunikasi antar sel. Sel sebagai satuan struktur, yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Sel sebagai satuan fungsional fisiologis organisasi. Perkembangan teori sel, yaitu Aristoteles dan Paracelsus. Hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan bergabung dalam setiap tubuh makhluk hidup. Robert Hooke pada tahun 1665. Ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel atau kepla dengan pembatas diafragma. Gray dan Malfi. Ruangan kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut versicula atau utricula. Perkembangan teori sel. Ada juga dari Albert Kolliker pada tahun 1858. Sperma dan ovum adalah unsur histologis. Ada juga dari penemunya Virchow 1858. Suatu sel berasal dari sel yang lain, mampu membelah. Proses patologis berasal dari sel. Dan juga dari Schleiden pada tahun 1878, yaitu karyokinesis. Ada juga dari Waldeyer pada tahun 1890, penemuan kromosom. Fungsi sel, yaitu mengambil nutrisi untuk mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Kedua, mengoksidasi, yaitu menghasilkan energi untuk sel terjadi di dalam organ sel seperti mitokondria dan peroksisom. Ada juga mengeluarkan zat sisa, membuang zat sisa, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh. Transport senyawa, mengatur zat-zat yang keluar masuk sel. Pertumbuhan dan perkembangbiakan, sel dapat membelah sel untuk memperbanyak diri. Bentuk sel uniseluler, sel tunggal yang tidak berbagi lagi. Multiseluler, tersusun dari banyak sel yang membentuk jaringan organ dan sistem organ. 3. Batang basil atau bakteri, menyerupai silinder atau batang. 4. Bulat atau kokus bakteri, untuk sel bakteri yang bulat atau hampir bulat dan tumbuh berpasangan, berantai atau berkelompok. Baiklah, materi yang kedua yaitu organel sel. Struktur sel.
tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol aktivitas, dan reproduksi sel, penentuan pada aktivitas atau fungsi dan kerja sel, bentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah, polinuklear, diameter 6-8 meter. 6-8 nm. Memiliki membran inti atau tidak dan berpori, mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Inti sel nukleolus menempel pada nukleus. Nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Nukleolus dikontrol oleh nukleolar organizer. Membran inti sel terdiri 2 lapisan dengan pori 400-700A dan berjarak 200-300A. Pore kompleks mengatur aliran ion dan molekul. Inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom, memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang bergabung dengan histon. Protoplasma, sitoplasma, seluruh area antara nukleolus dan membran plasma yang penuh dengan organel spesialis, terdiri atas ekstoplasma atau lebih kental dan banyak granula, dan endoplasma sedikit granula, mengandung senyawa organik hasil metabolisme dan organel. Komponen 75-80% air 10-20%, protein 2-3%, lipid 1%, karbohidrat dan 1% senyawa anorganik. Protein membentuk filamen, sitoskeleton selain mikrotubula, mikrofilamen, mikrotrabecules, dan filamen intermedia mikrobula terdiri atas tabulin A dan B. Terjadi glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Protoplasma, fungsi vakuola yaitu menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi hingga memacu air masuk secara osmosis, dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma ke arah luar sehingga mendesak dinding sel menjadi kuat atau keras. Sebagai tempat menyimpan unsur senyawa yang direaksikan oleh sitoplasma yang dapat berubah cadangan makanan seperti protein, aleuron, atau flavonoid. Penyimpanan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Mitokondria, yaitu tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Bentuk bulat memanjang kapsul dengan berbagai ukuran, diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Jumlahnya tergantung kondisi jenis sel. Membran ganda penting dalam siklus asam sitrat respirasi. Memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein dihidroksinat dehidrogenase. Baiklah, ini materi yang terakhir yaitu siklus sel. Siklus sel
eukariotik. Selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet, sel sperma dan sel telur untuk reproduksi sel. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti, meiosis 1 dan 2, yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid sel dengan satu sel kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan generasi genetik. Meiosis 1. Profase 1. Kromosom homolog berpasangan dan menjadi pindah silang atau crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antara kromosom. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Anafase 1. Kromosom terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 1. Kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan dua sel anak haploid. Meiosis 2. Profase 2. Kromosom memadat kembali. Metafase 2. Kromosom berjajar di bidang ekuator. Anafase 2. Kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 2. Kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan 4 sel anak haploid. Regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikut yang dimulai. Tutup pemeriksaan checkpoint. Titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. 1. Titik pemeriksaan G1. Memiliki ukuran sel, nutrisi, faktor pertumbuhan, dan lain-lain. Titik pemeriksaan G2. Meriksa replikasi DNA dan kerusakan DNA. Titik pemeriksaan M. Memeriksa berkaitan kromosom ke benang spidel. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis. Kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Gangguan siklus sel kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan pembelahan secara berlebihan membentuk tumor. Pendahuluan. Setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian terjadi terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelahan menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel prokaryotik. Di sini ada gambar ya, ada replikasi DNA dan elongasi dinding sel dan membran plasma mulai membelah, spatum berbentuk dan DNA terpisah, sel terpisah menjadi dua. Ya, ini dia. Titik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Tahapan-tahapannya
Aplikasi DNA bakteri yang berbentuk sekular diperiksa dimulai dari titik awal replikasi origin of replication. Pertumbuhan sel-sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pembentukan septum, inti sel baru atau septum mulai berbentuk di tengah sel. Sitokinesis, septum memisahkan sel menjadi dua sel yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Di sini ada gambar juga ya. Siklus sel. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama. Fase terpisah sel untuk pembelahan terdiri dari fase G1 atau GAVAL, fase S sintesis, dan fase G2 GAV2. Fase M mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.